intinya tuh malunya tuh adalah ketika awal-awal saja. Awal-awal ya. Berawal 1 tahun pertama itu Roni belajar di Pondok Pesantren Takmirul Islam di tempatnya Kiai Haji Abah Ali dan Kiai Haji Muhammad Ali Naharusur dan Muhammad Kiai Halim Naharusur di Pondok Pesantren di Takmirul itu. Nah, di sini di sebelah kiri jalan ini Pondok Pesantren ada kayak tempat buat singgahnya beliau yang khusus buat jamaah. Jadi emang jamaah bisa keluar masuk di situ, istirahat di situ, makan dan ngaji di situ dan sebagainya. Dan di situ beliau setiap stay 24 jam di situ terus kan gitu. Nah, Roni waktu tahun pertama itu sholatnya cuma di depan pondok saja. Mondar mandir dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mondar mandir di situ aja. Nggak pernah namanya pindah masjid, Jumatan pindah masjid nggak pernah. Selama 1 tahun kan itu. Karena malu itu tadi. Iya, berbulan-bulan, hampir 1 tahun saya cuma jenuh saja. Setelah itu jenuh kan. Kenapa ya, saya bilang, kok hidup gua monoton banget gini terus, kehidupan kayak gini nggak asik, kurang lah, maksudnya ada tantangan. Akhirnya pulang ke rumah gitu. Doyan tantangan. Akhirnya pulang ke rumah ada orang, lu bener tobat, saya bilang. Saya cuma diam, doakan ya, saya bilang gitu, doakan saja. Ada orang yang lu udah bangun belum? Ntar masih ngimpi ya pakai kayak gitu nggak ke masjid gitu kan. Dia bilang, iya saya masih ngimpi gitu, di alam mimpi nanti kalau kita udah bangun kita nanti di di akhirat itu kita ini baru bangun, hidup yang nyata itu di sana nanti, saya bilang gitu. Wah, kamu ini udah gila. Emang saya gila? Ente nggak usah ngatain gua gila, Roni gila, gua udah gila, saya bilang. Iya. Nah, tahun lalu tuh kalau nggak salah ayah meninggal ya? Bukan tahun lalu. 3 tahun. Oh, udah 3 tahun ya? Ya, 2017, 16. 4 tahun. Oke, beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun lalu ayahnya Mas Roni itu meninggal. Terus kemudian kan tinggal ibu ya. Ibu akhirnya pindah ke Jakarta. Ya, bukan, ibu di Jakarta. Ibu di Jakarta. Bapak dimakamin di Solo, ibu balik Jakarta lagi sebelum hijrah itu jadi. Tapi Mas Roni di Solo? Di Solo. Oke, nah pada saat di Solo itu kan ibu di Jakarta, bapak udah nggak ada. Nah itu gimana kondisinya Mas Roni pada saat itu? Kalau dibilang nggak kondisi, udah nggak selayaknya orang nakal. Kalau orang nakal kan kadang masih pulang. Itu udah nggak karuan. Rumah itu udah jadi markas gitu, udah tempat persinggahan, tempat transit dan sebagainya. Ya buat maksiat dari situ semua. Oh jadi di rumah semua? Base campnya? Di rumah semua ya. Memang modelnya di luar permisi studio tato, tapi dalamnya buat apa-apa itu ada. Tapi bukannya ibunya katanya sempat bilang untuk balik ke Solo gitu? Ibu bilang itu sebelum Roni hijrah. Jadi ibu cuma minta aja, Mas Roni, ibu pengen pulang ke Solo, Mas Roni buat ngaji lagi, buat sholat lagi. Saya cuma waktu ditelepon itu saya bilang, ya Bu, bismillah, saya bilang gitu. Udah cuman bekalnya bismillah saja. Berawal dari situ, berapa minggu, berapa bulan kemudian saya putusin buat datang ke pondok tadi tuh. Ke pondok Takmirul itu pernah satu orang datang yang ngajakin buat ngaji waktu jahiliyah datang. Ntar kalau pengen ngaji di Pondok Pesantren Takmirul Islam tempatnya Abah Ali, di situ teman-teman banyak gitu kan. Teman-teman yang pakai tato juga banyak. Sampai singkat cerita, setelah teringat tempat itu yang disampaikan sama saudara itu, saya mau nggak mau harus datang ke sana gitu. Datang ke sana. Di sana terus ketemu sama beliau, sama Pak Kiai juga. Belajar di sana. Saya selama kurang lebih berapa bulan kemudian, 3 bulan sampai 6 bulan tuh baru ibu datang ke rumah gitu. Nah, pas pertama kali belajar itu ngalamin kesusahan nggak sih? Kalau kesusahan pasti ada lah, namanya orang dari dulunya. Kita saja contoh seperti ini. Buat kita berbuat hal-hal yang kurang baik ya, maksudnya hal buruk kurang baik, ini kita nggak pakai niat aja kesampaian, apalagi pakai niat, pasti kan kesampaian pakai banget kan gitu. Begitu pula dengan kita berbuat baik, pengen berbuat baik kepada diri kita sendiri lah, terutama pengen belajar seperti itu, kita udah niat ngelakuin, berusaha, pasti kesampaian meskipun rintangannya bermacam-macam gitu. Pernah ada suatu ketika ngaji pertama kali itu, baru baca Al-Fatihah belum selesai. Ada orang datang, bro, ente ngapain ditata sampai muka-muka ngaji gitu kan. Saya cuma diem, aduh ini ngapain, tengok kakinya ini tatoan juga, tapi ini kelihatannya orang
tato di tahun 90-80-an lah, masa orang-orang udah lebih tua daripada Roni gitu kan. Jadi tatonya nggak ada yang bagus kan gitu. Ini paling orang-orang tua nih, satu nggak ada yang bagus, saya bilang gitu. Dalam hati kan, waktu mau ngaji Iqra itu ngulangin Al-Fatihah belum selesai, sama guru ngaji dibilangin, ya udah ulang lagi Mas Roni. Ya Pak Ustadz, saya bilang ulangin lagi. Dianya tuh nggak pergi, datang lagi. Ente ngapain ngaji gitu kan lagi kan. Saya berhenti lagi ngaji. Diem. Sampai 3 kali dikatain kayak gitu lagi. Terus sama guru ngaji itu bilang, antum kalau nggak pergi saya pukulin nanti di sini gitu kan. Ada orang ngaji diganggu. Kamu ini ngaji berapa tahun bisa baca Al-Quran gitu kan. Ini orang baru datang bisa, maksudnya permisi udah mau sampai Iqra 4, Iqra 3, Iqra 4 langsung gitu kan, habis datang atau buka Iqra langsung bisa gitu. Nah akhirnya setelah Mas Roni milih jalan hijrah nih, milih ke jalan yang benar, pergaulan sama teman-teman yang sebelumnya tuh seperti apa? Kalau dulu memang sama teman-teman ada yang baik, ada yang support, ada yang enggak, ada yang masih nawarin, ada yang ini dan ini pun. Anak pang tuh kan solidaritasnya kuat banget kan. Tapi dengan kita nih jarang ketemu, mungkin dibilang sampai bertahun-tahun nggak ketemu, kita ketemu sekali gitu. Yang dipikirin bukan itunya lagi. Ada yang sampai saking solidnya, mereka itu saking pertemanannya, kebersamaannya, mereka ini saking baiknya itu kita jumpa bukan kita ditanyain buat masalah hal-hal buruk lagi, enggak. Yuk ngopi yuk, itu kan. Tanya yuk ngopi, saya pengen ngobrol nih, udah lama kita nggak ngobrol. Jadi udah nggak mikirin masalah alkohol narkoba, nggak dipikirin sama mereka. Mondang negatif atau dibilang ini orang sok suci pencitraan doang gitu. Ya emang gue pencitraan sama Tuhan saya bilang gitu. Sama Rob kita kalau nggak pencitraan gimana kita mendapatkan surga gitu. Itu kuncinya, pencitraan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pencitraan sama yang menciptakan kita saja kita nggak pernah kan gitu. Gimana kita ini mau mendapatkan surga yang menciptakan kita kan gitu. Talata, Ithnan, Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.